Puji Tuhan, selamat pagi, shalom, kekasih Tuhan. Renungan singkat firman Allah pada pagi hari ini yaitu hendaknya kita cepat dapat menangkap firman Tuhan. Puji nama Tuhan, kita akan membaca surat Yakobus pasal 1 ayat yang ke-19. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata dan juga lambat untuk marah. Rasul Yakobus yang menuliskan surat ini adalah Yakobus putra Maria, adik Yesus Kristus. Ketika Yesus masih hidup, mengajarkan firman Allah di Israel, haleluya, Yakobus ini masih tidak percaya bahwa Yesus itu adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Yakobus baru percaya bahwa Yesus adalah Mesias, anak Allah yang hidup ketika Yesus sudah bangkit dari kematian dengan tubuh kemuliaan dan bertemu dengan Yakobus. Maka Yakobus barulah percaya Yesus itu Mesias, anak Allah yang hidup, bertobat, dibaptiskan air, dipenuhkan Roh Kudus, dan Tuhan pakai Yakobus ini menjadi rasul dan gembala di Yerusalem yang jemaatnya adalah orang-orang Yahudi yang menjadi Kristen. Betapa sulitnya menjelaskan firman Allah kepada orang-orang Yahudi itu. Karena apa? Karena pada waktu itu kitab suci perjanjian baru belum ada. Kitab suci perjanjian baru terbentuk pada tahun 396 sesudah Kristus. Haleluya. Dan kitab suci yang dipakai pada waktu itu selama 396 tahun adalah kitab suci perjanjian lama, di mana Yakobus harus menjelaskannya di bawah ilham Roh Kudus dengan pandangan yaitu perjanjian baru. Padahal Alkitab perjanjian baru belum ada. Sehingga seringkali orang-orang Yahudi sulit sekali menangkap firman Tuhan. Seperti yang dialami oleh Yesus Kristus ketika Yesus mengajarkan firman Allah di Israel. Orang-orang Yahudi sulit menangkap firman Allah, apalagi orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Mereka cepat respon, cepat bereaksi, tetapi reaksinya salah, responnya salah karena belum mengerti firman Allah. Sudah respon, kemudian bahkan marah kalau tersinggung, kalau tertemplak oleh firman Allah, marah, akhirnya menolak firman Allah. Haleluya, demikian bisa terjadi pada hari-hari yang akhir ini. Banyak orang Kristen belum bisa menangkap firman Allah dengan benar, tapi sudah respon sehingga responnya salah. Atau belum bisa menangkap firman Allah dengan benar, tertemplak dosanya, tersinggung lalu marah, kemudian tidak mau pergi gereja lagi. Ya, nah bagaimana kita harus meresponi firman Allah? Dikatakan ya ayat yang ke-20 dan 21, sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Nah, kalau kita sampai tersinggung, terkena teguran firman Allah, marah, maka kita tidak akan bisa mengerti kebenaran. Kemudian ayat 21, sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Ya, kita harus mendengar firman Allah dengan siap untuk disucikan. Bahkan itulah yang kita cari, yaitu agar kita mengalami pembaruan hidup, penyucian dengan lewat kita mendengarkan firman Allah. Ya, buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, buang semua. Kita baru bisa membuang
hal yang kotor dan jahat kalau kita menerima firman Allah. Firman Allah itu berkuasa untuk menyingkirkan segala dosa, kejahatan, dan hal yang kotor, yang najis dalam hidup kita ini. Puji Tuhan, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu. Kalau kita ini mau menerima firman Allah dengan lemah lembut, dengan tulus dan rendah hati, maka firman Allah itu akan tertanam dalam hati kita dan kuasanya akan bekerja, hal yang menyucikan hati kita, roh dan jiwa kita, ya, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Ya, puji Tuhan, jiwa kita akan diselamatkan, jiwa kita akan diperbarui, pikiran dan perasaan kita akan diperbarui, sehingga kita memiliki paradigma yang baru, cara berpikir yang baru, yaitu cara berpikirnya Kristus sendiri, mulai terbentuk dalam diri kita, sehingga jiwa kita jadi sehat. Haleluya, haleluya. Kemudian kita mengalami keselamatan jiwa kita. Kita tidak terhilang binasa dalam penghukuman Allah, tetapi kita diselamatkan karena kita perlu keselamatan itu, karena manusia adalah makhluk kekal. Tubuh kita bisa mati menjadi debu tanah, tetapi roh dan jiwa kita ada selama-lamanya. Roh dan jiwa kita itu kekal. Cuma kekalnya di mana? Dalam kebinasaan yang kekal, atau kita diselamatkan dalam kerajaan surga yang kekal. Sekaranglah waktunya kita harus banyak berdoa, minta dipenuhkan Roh Kudus agar kita bisa cepat menangkap firman Tuhan, sehingga ibadah kita tidak sia-sia. Jangan sampai kita ini menerima firman Allah yang pada intinya mungkin sama berulang kali, tetapi tidak bisa menangkap. Ya, ada orang-orang yang seperti itu, yang jadi Kristen sejak sekolah minggu sampai dewasa, tetapi kalau dilihat gaya hidupnya seperti orang yang tidak mengerti firman Tuhan. Jangan sampai kita seperti itu, karena waktunya sudah sangat singkat. Haleluya, kedatangan Tuhan sudah sangat dekat sekali. Kita harus minta anugerah Tuhan supaya kita bisa cepat menangkap firman Tuhan. Haleluya, dan firman itu tertanam di hati kita, jiwa kita tidak terlupakan. Kuasanya bekerja mengubah diri kita menjadi manusia Allah yang berkodrat ilahi, di mana kodrat dosa terkikis habis dan kodrat ilahi sifat Kristus itulah yang dominan dalam hidup kita ini, sehingga kita siap menyongsong kedatangan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, terima kasih untuk firman pada pagi hari ini yang mengingatkan kami agar kami cepat dapat menangkap firman Allah, kemudian mengerti dan merespon dengan benar, dan apapun firman Allah yang kami dengar itu, walaupun tajam keras, tetapi kami tidak akan marah, tidak akan tersinggung, tapi menerima dengan rendah hati, bahkan bersyukur kepada Tuhan, karena Tuhan menegur, menasihati kami ya Tuhan, agar kami hidup benar di hadapan Tuhan. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus hamba berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih untuk perhatian Bapak Ibu Saudara sekalian. Tuhan memberkati dengan kuasa firman-Nya yang ajaib.